Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Activitas Tuoshi Ancient God Jade. Gelombang yang menggetarkan jiwa muncul di dalam hati Xiaoyan. Namun, tidak ada sedikitpun perubahan di wajahnya. Tangan di bawah lengan bajunya dengan lembut membelai Tuoshi Ancient God Jade dan dia segera menghirup udara dalam-dalam. Batu giok kuno, yang sudah lama tidak memamerkan aktivitas apapun, memiliki gerakan yang tidak biasa muncul saat ini. Gelombang kemerahan samar muncul di tubuh giok berwarna putih. Jelas, itu karena area magma ini, atau lebih tepatnya, dunia magma di bawah. Hati Xiaoyan merasa 80% yakin bahwa tampaknya ada beberapa keberadaan yang terkait dengan Tuoshi Ancient God Jade di bagian bawah dunia magma di mana seseorang mengalami kesulitan melihat. Perasaan mendidih diam-diam muncul di dalam hati Xiaoyan saat dia mengingat apa yang dikatakan Sun Er saat itu. Giok Dewa Kuno Tuoshi ini ditinggalkan oleh seorang elit Doudi. Doudi, ahli yang berdiri di puncak dunia ini. Jenis kekuatan yang dimiliki oleh seorang ahli yang telah memperoleh tingkat itu adalah sesuatu yang Xiaoyan tidak pernah saksikan secara pribadi. Namun, dia masih bisa menebak secara samar-samar itu sudah cukup menakutkan untuk bisa menggoyahkan surga dan bumi dengan satu tangan. Sesuatu yang ditinggalkan oleh seorang elit Doudi sudah cukup untuk menimbulkan badai berdarah di benua Douki ini. Tentu saja, hal yang tertinggal juga harus memiliki kualifikasi untuk mengaduk kekacauan ini. Sederhananya, jika Xiaoyan bisa mendapatkan barang apapun yang ditinggalkan oleh Doudi, dia mungkin memiliki modal yang memungkinkan dia untuk benar-benar bersaing dengan Hall of Souls. Poin ini sangat menarik bagi Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan seperti ikan saat dia diam-diam memotong magma. Matanya tanpa sadar menatap ke belakang. Magma merah menutupi pandangannya tapi samar-samar dia masih bisa melihat kegelapan yang menyebabkan seseorang takut pada dasar dunia magma. Tempat itu mungkin memiliki sedikit informasi yang berhubungan dengan Dewa Kuno Tuoshi. Panas yang membara di mata Xiaoyan berlanjut sejenak. Ketika Xiaoyan berangsur pulih dari keterkejutannya, dia perlahan mengeluarkan nafas. Panas yang membara perlahan menyebar. Dia tidak membalikkan tubuhnya dan menuju ke bagian bawah magma meskipun dia tahu tempat itu bisa menarik perhatian Tuoshi Ancient God Jade. Ini karena dia juga mengerti betapa berbahayanya tempat itu. Dia saat ini memang membutuhkan kekuatan untuk menyelamatkan ayahnya dan Yao Lao. Namun, prasyaratnya adalah dia harus tetap hidup. Tentu saja, Xiaoyan telah melakukan banyak hal yang mempertaruhkan nyawanya di masa lalu. Namun, dia selalu memiliki garis bawah. Kali ini, jika dia segera berbalik dan memasuki dasar magma misterius itu, Xiaoyan tidak yakin dia bisa melarikan diri hidup-hidup. Jika dia kehilangan nyawanya, kekuatan besar tidak akan berguna lagi. Dia bukan lagi pemuda sembrono dari tahun-tahun sebelumnya. Dia tahu hal-hal apa yang pantas dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Selain itu, Tuoshi Ancient God Jade adalah kunci yang membuka hal yang ditinggalkan oleh Tuoshi Ancient God. Apa yang bisa dia lakukan jika benda yang ada di dasar magma benar-benar sesuatu yang ditinggalkan oleh Tuoshi Ancient God? Xiaoyan jelas mengerti bahwa kunci di tangannya hanyalah sebagian dari kunci lengkap. Dengan memegang pecahan kunci, kemungkinan dia hanya bisa melihat benda itu dan menghela nafas bahkan jika dia berhasil mendapatkan apa yang ditinggalkan oleh Tuoshi Ancient God. Dengan kekuatannya saat ini, Xiaoyan bahkan tidak dapat menerobos orang-orang kadal api, apalagi keberadaan menakutkan yang bahkan ditakuti oleh Tian Huo Zunzhe. Dia mungkin berakhir dengan akhir yang menyedihkan dari kembali dengan tangan kosong setelah membayar harga yang mahal. Harga semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dibeli Xiaoyan. Banyak pikiran melayang di sekitar hati Xiaoyan, menyebabkan Xiaoyan perlahan-lahan menjadi tenang. Dia mengatupkan giginya dan dengan paksa memutar kepalanya. Setelah itu, dia mengembalikan giok kuno di cincin penyimpanannya tanpa meninggalkan jejak. Pada saat ini, tubuhnya masih memiliki jiwa Tian Huo Zunzhe. Orang ini bukan Yao Lao. Sesuatu seperti Tuoshi Ancient God Jade, yang cukup untuk membangkitkan kecemburuan seorang elit Douzun, tidak boleh dibocorkan kepada orang lain. Oleh karena itu, Xiaoyan dengan kuat mengunci apapun yang terjadi di tempat ini di dalam hatinya.
Mungkin ketika dia memiliki kekuatan sejati di masa depan, dia akan bisa kembali ke dunia magma ini dan menyelidikinya secara terbuka. Namun, waktu itu pasti bukan sekarang. Dia harus menjaga rahasia ini sendirian. Dia tahu bahwa jika masalah ini menyebar, Akademi Jianan tidak akan pernah mengalami hari yang damai lagi. Xiaoyan perlahan menekan kegembiraan di hatinya. Lengan bajunya bergetar hebat dan Douqi meludah sejak saat itu. Kecepatan renangnya tiba-tiba bertambah cepat. Dengan Tianhuo Zunze menyembunyikan aliran magma, dia bisa meningkatkan kecepatannya tanpa rasa takut karena dia tidak akan bisa dirasakan oleh orang-orang kadal api itu. Dengan bantuan Tianhuo Zunze kali ini, perjalanan Xiaoyan menjadi sangat lancar. Sekitar 10 menit kemudian, dia meninggalkan area tempat orang-orang kadal api berada. Suhu dan tekanan di dalam magma saat ini juga telah melemah. Jelas, dia tidak jauh dari permukaan laut magma. Xiaoyan perlahan menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia melihat magma cerah di atas sebelum segera menundukkan kepalanya. Melihat dunia magma di belakangnya, dia bergumam di dalam hatinya, aku akan kembali lagi. Kayuran. Permukaan laut magma yang tenang tidak terpengaruh angin dan ombak. Hanya ada sedikit suara gelembung yang pecah. Seluruh dunia magma masih sepi itu. Tiba-tiba, terdengar suara sesuatu yang menembus permukaan air. Segera, sesosok manusia, yang seluruh tubuhnya terbungkus dalam api berwarna hijau, keluar dari magma. Akhirnya, sosok itu melayang di udara. Wajah terengah-engah sosok itu mengungkapkan senyuman setelah nyaris lolos dari kematian. Aku akhirnya meninggalkan tempat sialan itu, Xiaoyan menyeka keringat dingin dari dahinya dan tanpa sadar tersenyum. Menjelajahi bawah tanah kali ini benar-benar berisiko. Namun, beruntung dia mendapatkan manfaat yang sepenuhnya sebanding dengan risikonya. Tidak hanya dia benar-benar menyelesaikan kekhawatiran tentang menara penyulingan ki langit yang berkobar, tetapi dia juga telah memperoleh keterampilan pengendalian kebakaran yang sebanding dengan teknik Dou kelas Tian setelah penguasaan keterampilan. Tentu saja, yang paling penting adalah Xiaoyan sekali lagi mendapatkan jiwa seorang ahli kelas Dou Zun. Selama Xiaoyan memperbaiki jiwanya, petarung pamungkas kelas Dou Zun akan muncul di samping Xiaoyan di masa depan. Seorang petarung kelas Dou Zun. Kekuatan kuat macam apa ini? Meskipun itu hanya bertahan selama 1 tahun, waktu itu akan cukup untuk Xiaoyan. Dia akhirnya memiliki bantuan yang sangat kuat yang akan sangat membantu di masa depan. Xiaoyan menunduk dan melirik cincin penyimpanan putih salju di jarinya. Itu terbuat dari batu giok putih salju dan rasanya sangat indah. Seseorang akan merasakan perasaan halus saat berhubungan. Ada juga perasaan halus di dalamnya. Orang dahulu pernah mengatakan bahwa pria itu seperti batu giok. Yang mereka maksud adalah perasaan seperti ini yang menyebabkan seseorang merasa rileks. Sudut mulut Xiaoyan terbuka tanpa sengaja. Adegan ini telah menyebabkan dia tiba-tiba teringat adegan pertemuan pertamanya dengan Yao Lao di kota Wutang saat itu. Hatinya merasakan sedikit kehangatan saat dia mengingatnya saat ini. Jari Xiaoyan dengan lembut mengusap segel api di dahinya. Tinjunya tanpa sadar dikencangkan. Gumaman rendah untuk dirinya sendiri terdengar di dalam hatinya, "Oh Hall of Souls. Tunggu saja. Aku akan datang dan menemukanmu. Pada saat itu, kami akan menyelesaikan semua skor kami." Saya akhirnya bisa melihat dunia di luar magma lagi. Betapa aku merindukannya. Sosok jubah putih ilusi Tianhuo Zunze melayang keluar dari cincin penyimpanan. Dia melihat ke dinding gunung sekitarnya dan menghela nafas. Xiaoyan tersenyum. Tangannya menghadap dinding gunung saat sosok hitam melesat secara eksplosif. Akhirnya, sosok hitam itu berubah menjadi penguasa Shuan berat dan mendarat di tangannya. Xiaoyan, jiwaku saat ini sangat lemah dan tidak bisa muncul terlalu lama. Saya akan menyerahkan masalah memperbaiki semangat saya kepada Anda. Anda pasti harus ingat bahwa roh saya hanya dapat bertahan dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, Anda harus memanfaatkan waktu sepenuhnya. Tianhuo Zunze mendesah secara emosional. Dia berbicara dengan sungguh-sungguh saat tatapannya beralih ke Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, "Pak Tua, yakinlah bahwa Xiaoyan bukanlah tipe orang yang tidak akan melakukan apa-apa setelah menerima hadiah." Tidak lama kemudian, Xiaoyan akan memulai perjalanannya ke Central Plains.
Jika Xiao Yan ingin bertahan hidup di tempat di mana yang kuat berkumpul, dia akan membutuhkan kekuatan, terlepas dari apakah itu berasal dari dia atau lingkungannya. Jika dia bisa dengan cepat memperbaiki jiwa Tian Huo Zunzhe, Xiao Yan akan memiliki pembantu tambahan di sampingnya. Ini hanya menguntungkan Xiao Yan tanpa menyakitinya. Oleh karena itu, dia secara alami tidak akan memotong tepi sehubungan dengan masalah ini. Tian Huo Zunzhe mengenggak puas. Dia perlahan berkata, Anda bebas bertanya kepada saya jika Anda memiliki pertanyaan saat berlatih, teknik mengusir api 5 cincin. Karena Anda telah membantu saya yang lama secara alami tidak akan pelit kepada Anda. Kalau begitu, anak kecil ini akan mengucapkan terima kasih. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum saat mendengar ini dan berterima kasih kepada Tian Huo Zunzhe. Tian Huo Zunzhe melambaikan tangannya. Mungkin itu karena dia telah menggunakan kekuatan spasial sebelumnya tetapi rohnya saat ini menjadi jauh lebih ilusi. Dia hanya bisa tersenyum pahit saat melihat ini. Setelah itu, dia menghela nafas, dan tubuhnya bergerak, berubah menjadi sosok cahaya yang memasuki cincin seputih saljunya. Xiao Yan merentangkan tangannya setelah melihat Tian Huo Zunzhe memasuki ring sekali lagi, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke lubang dalam yang mencapai bagian bawah menara penyulingan Blazing Sky Key. Tubuhnya, bagaimanapun, tidak bergerak. Dia hagu-hagu. Saat ini, dia semakin dekat dengan kelas Dou Huang bintang 6. Menurut perkiraannya, efek aneh dari manik api itu paling banyak memungkinkan dia untuk memasuki level bintang 6 Dou Huang dalam sebulan. Dunia magma ini mungkin penuh dengan bahaya. Namun, ini memang tempat pelatihan harta karun bagi Xiao Yan. Waktu di mana dia akan berangkat ke Central Plains menjadi semakin pendek. Dia harus menggunakan waktunya sepenuhnya untuk meningkatkan kemampuannya. Ini karena dia tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia bukan siapa-siapa di dataran tengah, tempat naga dan harimau berbaring. Ini tidak akan menjadi masalah sederhana jika dia ingin mendapatkan 10 besar di Pil Gathering di mana berbagai alkemis dari seluruh benua berkumpul. Semua ini mengharuskannya untuk berusaha sekuat tenaga. Xiao Yan mengambil keputusan di dalam hatinya. Dia tidak ragu-ragu saat tubuhnya bergegas ke gua gunung di dinding. Gua ini berada di depan tebing yang sangat besar. Cabang-cabang pohon menutupi dan menyembunyikan tebing gunung. Bahkan jika seseorang berjalan mendekatinya, dia tidak akan dapat dengan mudah menemukannya. Xiao Yan telah menempatkan jebakan sederhana di pintu masuk gua yang memungkinkan dia untuk dengan cepat merasakan siapapun yang memasukinya. Selama perjalanan penjelajahannya, dia telah memperoleh 100 manik-manik api, itu cukup untuk digunakan selama periode pelatihan ini. Mereka kemungkinan akan cukup mendukungnya untuk mencapai level bintang 6 Dou Huang. Oleh karena itu, dia perlu memastikan bahwa tidak ada yang akan mengganggu dia. Tubuh Xiao Yan memasuki gua sebelum dia dengan cepat duduk bersila. Wajahnya serius. Kali ini, dia perlu menggunakan kecepatan tercepat untuk menerobos menjadi bintang Dou Huang 6. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.